Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Indah Humsiah SHG MPD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah berikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga video presentasi pendampingan tugas pengambilan semester mata kuliah teknologi pembelajaran ini dapat diselesaikan. Langsung saja, saya Eva Firmansyah, program studi manajemen pendidikan Islam 3A akan sedikit memaparkan tentang beberapa materi berikut. Baik, yang pertama, materi tentang tinjauan historis lahirnya teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah salah satu aspek yang paling berdampak dalam dunia pendidikan saat ini. Dalam era di mana perubahan teknologi begitu cepat, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran telah mengubah cara kita mengakses, mengasimilasi, dan berpartisipasi dalam pendidikan. Sebelum bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita bahas sedikit tentang pengertian teknologi dan juga pembelajaran. Secara etimologis, kata teknologi atau teknologi berasal dari bahasa Yunani. Teknik yang berarti seni, kerajinan atau keterampilan, dan logia yang berarti kata, studi atau tubuh ilmu pengetahuan. Teknologi juga bisa berarti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang dalam bahasa Yunani disebut instructus atau instructor yang berarti penyampaian pikiran. Dengan demikian, arti instruksional pembelajaran adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Dengan demikian, teknologi pembelajaran ialah teori dan praktek dalam desain pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber belajar. Awal berkembangnya teknologi pembelajaran yaitu pada tahun 1920. Pengajaran secara visual merupakan pembelajaran yang pertama kalinya pada tahun tersebut. Pengajaran visual dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan sesuatu yang bersifat visualisasi terhadap siswa. Selanjutnya, pada tahun 1950 sampai dengan 1995 terdapat pembaharuan dalam teknologi pembelajaran, salah satunya dengan adanya kemunculan komputer dalam pembelajaran. Pertama kalinya komputer digunakan dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1951, teknologi pembelajaran di Indonesia sudah mulai berkembang. Teknologi pembelajaran yang awalnya diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk mencari permasalahan yang ada di dalam pendidikan, beserta mencarikan suatu solusi yang cukup tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam pendidikan tersebut, sampai digunakan sebagai media komunikasi guru dengan siswa untuk melancar kegiatan pembelajaran. Keberadaan teknologi harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari masalah, karena teknologi lahir dan dikembangkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Berkaitan dengan hal itu, maka teknologi pendidikan juga dipandang sebagai suatu produk dan proses. Dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan tidak hanya merupakan sebuah ilmu, akan tetapi juga sebagai sumber informasi dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran. Baik, memasuki pembahasan yang selanjutnya yakni tentang landasan teknologi pembelajaran. Landasan di sini terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama landasan historis, yang kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga adalah landasan filosofis. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah landasan historis. Pada tahun 1950 sampai dengan 1995 terdapat pembaruan dalam teknologi pembelajaran. Salah satunya dengan adanya kemunculan komputer dalam pembelajaran. Pertama kalinya komputer digunakan dalam bidang pendidikan pada tahun 1980. Semua orang berusaha memanfaatkan komputer secara baik dan sistematis guna untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Masyarakat umum sangat antusias dalam menggunakan alat yang dinamakan komputer ini. Pada awal tahun 1983, penggunaan komputer yang dipakai untuk pembelajaran mencapai 40% dari beberapa sekolah dasar dan 75% dari beberapa sekolah menengah. Banyak guru yang sangat menyukai adanya keberadaan komputer pada saat itu, karena komputer dapat melakukan beberapa fungsi seperti mengetahui informasi tentang perubahan dalam sistem pendidikan pada tahun tersebut. Sangat berbeda pada tahun 1990-an, di mana komputer mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pembelajaran di setiap sekolah. Salah satu dampak yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu kurangnya interaksi sosial terhadap sesama individu, karena dapat menyebabkan masyarakat menjadi kecanduan. Nah, pada saat ini sudah sangat banyak teknologi pembelajaran baru yang ada di Indonesia, seperti laptop, televisi, proyektor, dan sebagainya. Banyak teknologi yang bersifat menguntungkan terhadap setiap orang, karena yang sifatnya membantu dan mempermudah dapat membuat setiap orang yang akan merasakan kekuasaan tersendiri dalam pencarian ilmu atau informasi tersebut. Nah, selanjutnya poin yang kedua yakni landasan sosiologis. Kegiatan pendidikan atau pembelajaran merupakan suatu proses interaksi muda mengembangkan diri. Kegiatan pendidikan yang sistematis terjadi di lembaga sekolah yang dengan sengaja dibentuk oleh masyarakat. Perhatian tentang sosiologi pada kegiatan pendidikan tersebut, maka lahirlah cabang sosiologi pendidikan.
Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Pesatnya penggunaan teknologi di dalam pendidikan pada tahun 1950-an sesungguhnya merupakan akibat munculnya dua faktor, yaitu timbulnya kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan sebagai cara untuk memperbaiki mutu kehidupan dan terjadi ledakan penduduk usia sekolah. Tantangan tersebut segera memperoleh jawaban dari dunia perekonomian dengan menciptakan berbagai perangkat keras sebagai bantuan teknologis yang dirancang untuk tujuan pengajaran yang lebih efektif serta ekonomis. Dalam proses tersebut, peran komunikasi sangat penting, sebab akibat teknologi, pengajaran adalah upaya guru mempengaruhi siswa agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang ketiga yakni adalah landasan filosofis. Dunia pendidikan saat ini dituntut untuk dikembangkan pendekatan pembelajaran sesuai dengan dinamika pendidikan negara kita yang berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggung jawab terhadap tuntutan zaman dan sesuai dengan perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek terus berkembang pesat dari waktu ke waktu dan masa ke masa, sehingga hal tersebut mendukung terciptanya teknologi baru yang menjadi tanda kemajuan sebuah zaman. Hal tersebut mau tidak mau, iptek juga masuk pada ranah pendidikan, dikarenakan iptek merupakan hasil dari pendidikan itu sendiri, sehingga sekolah yang hanya berkutat pada kurikulum saja dapat menjadikan peserta didik gagal melihat realitas yang mendukungnya. Sehingga pemanfaatan teknologi adalah sebuah kebutuhan mutlak dalam dunia pendidikan, sehingga sekolah benar-benar menjadi ruang belajar peserta didik untuk mengembangkan potensinya di era digitalisasi saat ini. Disinilah peran filsafat dalam mendasari penggunaan teknologi dalam ranah pembelajaran. Filosofis teknologi pembelajaran di sini merupakan rangkaian sebuah pernyataan yang berdasarkan atas keyakinan yang menuju ke arah sebuah keputusan yang diambil. Dalam ranah pendidikan, filsafat merupakan landasan dari semua pemikiran mengenai teori-teori bagaimana sebuah pembelajaran dilaksanakan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan zaman. Untuk itu, kita perlu mengetahui landasan filsafat teknologi pembelajaran. Terlebih dahulu, kita kaji-kaji filsafat. Secara garis besar, filsafat ini dibagi menjadi tiga kajian, yakni ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Yang pertama yakni ontologis, yaitu urusan terhadap suatu pengamatan yang dibatasi pada pokok permasalahan. Yang kedua yakni epistemologis, yaitu usaha atau prinsip intelektual untuk memperoleh kebenaran pada pokok permasalahan. Dan yang terakhir yakni aksiologi, yaitu nilai-nilai yang menentukan kegunaan dari pokok telaah yang telah ditentukan. Nah, sehingga dalam filsafat dari teknologi pembelajaran merupakan usaha pemikiran dari teori-teori dasar guna bagaimana sebuah pembelajaran dilaksanakan sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Baik, pembahasan yang selanjutnya yakni tentang lingkup teknologi pembelajaran. Berdasarkan perkembangannya dalam bidang teknologi, pendidikan dan disiplin ilmu lainnya yang relevan sebagai landasan teknologi pembelajaran, kemungkinan ke depan jumlah kawasan beserta kategorinya akan semakin berkembang. Dengan demikian, jika kita berbicara teknologi pembelajaran, maka ruang lingkup pembelajaran tersebut adalah desain pembelajaran, pengembangan, media, proses pembelajaran, dan juga penilaian. Mari kita bahas satu persatu. Yakni yang pertama tentang desain pembelajaran atau rancangan proses dan studi belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi perancangan sistem pembelajaran, desain, strategi pembelajaran, dan juga karakteristik siswa. Yang kedua yakni pengembangan proses dan juga sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi penggunaan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan juga teknologi terpadu. Yang ketiga yakni pemanfaatan atau penggunaan proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi pemanfaatan media pembelajaran, divisi inovasi pendidikan, implementasi dan institusionalisasi serta penerapan kebijakan dan regulasi pendidikan. Yang keempat yakni pengelolaan proses dan sumber belajar, dengan lingkup pekerjaan meliputi pengelolaan proyek, pengelolaan sistem informasi pendidikan. Nah, yang terakhir yakni evaluasi atau penilaian, dengan lingkup pekerjaan meliputi melakukan analisis masalah, kemudian pengukuran acuan bahkan, evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Dengan menyisipkan teknologi dalam pembelajaran, maka memberikan manfaat yang sangat banyak, tidak hanya dalam pengalaman baru, tetapi juga berguna untuk memahami cara pembelajaran materi yang diajarkan. Dengan adanya teknologi pembelajaran, maka peserta didik dapat mencari materi dari berbagai referensi. Selain itu, peserta didik dapat mengulang materi yang telah diberikan kepada pendidik dimanapun dan juga kapanpun. Baik, materi selanjutnya yakni tentang pendekatan sistem teknologi dalam pembelajaran. Nah, pendekatan di sini merupakan sebuah kawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, metode, dan juga teknik atau prosedur dalam mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai suatu perspektif atau cara pandang seseorang dalam menyikapi sesuatu. Nah, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa pendapat merupakan proses kegiatan yang dilakukan dalam hal mendekati sesuatu. Jika kita kaitkan dengan pendekatan pendidikan, berarti suatu proses kegiatan perbuatan yang berfokus pada tujuan tertentu untuk
pendekatan ini berfungsi sebagai alat bantu agar penggunaan metode tersebut mengalami kemudahan dan juga keberhasilan. Nah, selanjutnya definisi dari sistem. Sistem ini dapat didefinisikan sebagai suatu desain organistis yang disusun dengan sengaja yang mencakup hubungan dan interaksi komponen-komponen yang berfungsi dengan cara berintegrasi untuk mencapai pengelolaan keputusan tujuan. Dari sekian pengertian di atas dapat kita ketahui bahwasanya pengertian dari pendekatan sistem teknologi dan pembelajaran adalah kegiatan, pengenalan, dan analisis kebutuhan teknologi yang digunakan sebagai inovasi di dunia pembelajaran, di mana hal tersebut menjadi salah satu sistem dalam pendidikan untuk menunjang keefektifan dan efisiensinya, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pada dasarnya, terdapat beberapa komponen-komponen yang digunakan untuk mengelola sistem dalam pembelajaran. Nah, dalam sistem pembelajaran, pendidikan ini terdapat 7 sistem, macam-macam unsur, meliputi tujuan, kemudian siswa, kemudian manajemen, struktur dan jadwal waktu, materi, guru, sarana dan prasarana, media, teknologi, dan mutu, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Semua unsur tersebut saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lain. Jika sistem di dalam pendidikan bisa diibaratkan seperti komputer, maka setiap komponen yang ada di dalamnya ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang saling mendukung. Nah, dalam sistem teknologi pembelajaran ini memiliki beberapa manfaat tentunya. Di antaranya seperti yang pertama, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Yang kedua, menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Yang ketiga, yakni dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, dapat memberikan umpan balik. Nah, sistem pendidikan di sekolah secara umum tentunya memiliki fungsi sebagai wadah untuk melaksanakan proses edukasi, sosialisasi dalam transformasi bagi siswa atau peserta didik. Nah, bermutu tidaknya penyelenggaraan sekolah dapat diukur berdasarkan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Dengan adanya perkembangan teknologi juga dapat mempermudah kegiatan yang ada di sekolah. Misalnya, sistem pembelajaran sudah bisa diakses di web sekolah, dan hal itu mempermudah siswa untuk mengetahui materi apa yang akan diperoleh dalam satu semester ini. Baik, selanjutnya adalah materi aplikasi teori belajar dalam teknologi pembelajaran. Para psikologi pendidikan memunculkan istilah teori belajar setelah mereka mengalami kesulitan ketika akan menjelaskan proses belajar secara menyeluruh. Berawal dari kesulitan tersebut, muncullah beberapa persepsi berbeda dari para psikolog, sehingga menghasilkan dalil-dalil yang memiliki inti kalau teori belajar adalah alat bantu yang sistematis dalam proses belajar. Dapat dikatakan bahwa teori belajar ini merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses inherent yang kompleks dari belajar. Adapun teori belajar sebagai berikut: yang pertama, teori behavioristik, kemudian yang kedua adalah teori kognitif, yang ketiga yakni teori humanistik, dan yang terakhir yakni teori konstruktivistik. Dalam teknologi pembelajaran, terjadi suatu proses di mana manusia, prosedur, akal, alat, organisasi saling terlibat dan mengolah solusi untuk masalah-masalah tersebut. Dalam situasi di mana pembelajaran dilakukan secara sengaja dan terkontrol. Oleh karena itu, diperlukan teori-teori belajar sebagai landasannya. Penerapan teori belajar dalam teknologi pembelajaran dilakukan oleh guru kepada muridnya, baik mulai dari penerapan teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik, dan juga teori konstruktivistik. Teori belajar diperlukan dalam suatu siklus pembelajaran yang diberikan oleh guru atau pendidik yang ada. Apalagi saat ini penerapan pembelajaran semuanya mengandalkan teknologi. Teknologi bukanlah suatu sandungan, melainkan potensi tercapainya pendidikan yang membebaskan siswa dan guru untuk berekspresi terhadap revolusi industri yang semakin berkembang. Sekian pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.